Selamat datang kembali dalam pembahasan mendalam kita. Hari ini kita akan menelusuri sesuatu yang fundamental banget ya dalam dunia kerja dan organisasi. Gimana cara kita memandang dan mengelola waktu dalam manajemen itu ternyata udah berubah secara dramatis. Sumber utama kita kali ini bab 6 dari buku Conducting Narratives, judulnya Managing Time and Time Horizons. Ya, mengelola waktu dan cakrawala waktu lah kira-kira. Misi kita, nah ini dia, membongkar pergeseran besar dalam cakrawala waktu perencanaan. Dari yang dulunya mungkin rencana belasan tahun, kokoh gitu ya, sampai sekarang fokusnya cuma ke kuartal berikutnya. Cepat banget. Dan yang paling penting, kenapa sih memahami pergeseran ini relevan banget buat Anda ya untuk menavigasi kompleksitas dunia saat ini. Tapi, sebelum kita telusuri sejarah rencananya itu sendiri, ada fakta menarik nih dari riset. Tentang apa sih yang sebenarnya dilakukan manajer sehari-hari. Ini mungkin agak mengejutkan dan bisa jadi menjelaskan kenapa model-model perencanaan lama itu mulai terasa goyah gitu. Betul sekali. Waktu, ya dalam konteks manajemen yang dibahas di bab ini, itu bukan sekedar detik dan menit di jam, bukan. Ia itu elemen krusial dalam cara berpikir manajerial, terus penyusunan strategi, perencanaan, bahkan jadi inti dari gagasan improvisasi strategis yang jadi fokus buku ini. Kalau dulu mungkin tata kelola lebih fokus ke penguasaan wilayah ya, kayak Machiavelli gitu. Tapi manajemen modern bisa dibilang terobsesi sama waktu. Iya, sering banget kita dengar istilah kayak just in time di produksi atau time to market buat produk baru. Bahkan tips manajemen waktu pribadi ya. Konsep-konsep ini nunjukin betapa pentingnya waktu. Tapi, nah ini bagian menariknya nih. Riset tentang aktivitas manajer sehari-hari kayak yang diulas di bab 6, itu ngasih gambaran yang cukup beda ya dari citra manajer yang duduk tenang merancang masa depan gitu. Persis. Sejak tahun 1950-an, studi-studi klasik oleh peneliti kayak Carlson, terus temuannya dikonfirmasi lagi, diperluas oleh Mintzberg, belakangan juga oleh Tengblad, itu secara konsisten nunjukin pola yang sama. Manajer itu ternyata habisin sebagian besar waktunya buat bereaksi. Bereaksi terhadap kejadian tak terduga, nangani interupsi, krisis kecil, atau ya masalah yang udah muncul aja di depan mata. Mereka itu jarang banget punya waktu luang tanpa gangguan buat perencanaan jangka panjang yang, mendalam gitu. Agenda mereka, faktanya, seringkali nggak sepenuhnya dalam kendali mereka. Beda banget sama asumsi umum kalau mereka itu arsitek proaktif dari setiap langkah organisasi. Oke. Ini temuan yang menarik ya dan konsisten puluhan tahun. Jadi kalau keseharian mereka lebih banyak diisi madamin api atau bereaksi sama yang udah terjadi, lalu di mana dong letak nilai tambah strategis mereka yang sesungguhnya? Apa ini berarti semua omongan soal perencanaan strategis, visi jangka panjang, jadi agak sia-sia di level praktek? Gimana tuh? Ini pertanyaan fundamental yang juga coba dijawab dalam buku ini. Menurut peneliti kayak Tirstrup, salah satu penulis buku ini ya, nilai tambah manajer yang efektif itu justru seringkali terletak pada kemampuan mereka ngelola hal-hal yang tidak terencana ini. Caranya gimana? Ya lewat kombinasi antara improvisasi cerdas di lapangan dan apa yang disebut sense making. Sense making ini pada dasarnya kemampuan buat cepat memahami situasi yang ambigu atau kacau yang nggak terduga, terus memutuskan apa artinya situasi itu buat tim atau organisasi, lalu merespon secara efektif. Bukan cuma terpaku sama rencana awal yang mungkin udah nggak relevan lagi. Jadi bukan berarti perencanaan nggak penting sama sekali ya, tapi lebih ke gimana manajer menavigasi kekinian yang penuh gejolak, sambil ya lewat interaksi dan interpretasi sehari-hari, secara halus membentuk pola pikir dan ngarahin tim ke tujuan jangka panjang. Wah, jadi bukan sekedar bikin peta jalan yang kaku ya, tapi lebih kayak jadi navigator yang lihai baca ombak pas berlayar. Kemampuan menari dengan ketidakpastian saat ini. Nah, kemampuan navigasi kekinian ini kayaknya makin krusial karena cara kita sebagai organisasi ngelihat masa depan dalam perencanaan itu sendiri juga udah berubah total. Yuk kita telusuri perjalanan evolusi perencanaan ini, seperti yang dipetakan di bab 6. Kita mulai dari era yang katanya lebih stabil dulu ya, pertengahan abad ke-20. Tepat. Era pasca Perang Dunia Kedua, sampai sekitar tahun 70-an, itu sering dianggap masa di mana dunia terasa relatif lebih bisa diprediksi. Setidaknya dalam skala makroekonomi di negara-negara industri maju ya. Nah, pendekatan dominan saat itu adalah Long Range Planning, LRP, perencanaan jangka panjang.
Coba bayangin deh, cakrawala waktunya itu bisa 10 sampai 15 tahun ke depan. Panjang banget kan? Ini sangat masuk akal pada masanya, terutama buat industri padat modal yang butuh investasi besar, waktu pengembangan lama, kayak eksplorasi luar angkasa, infrastruktur, pesawat komersial. Seperti yang ditekankan di bab ini, meskipun perkembangan teknologi terasa cepat, arah umumnya itu tampak lebih jelas, lebih linier. Makanya, LRP dengan proyeksi detail terasa logis dan rasional. Intinya, LRP itu jaya di dunia yang dianggap bisa diramal. Landscape global mulai bergejolak kan ada guncangan besar kayak krisis minyak tahun 70-an yang mukul ekonomi dunia. Terus muncul persaingan global lebih ketat dari pemain baru kayak Jepang, Korea Selatan. Stabilitas tadi mulai retak ya. Betul sekali. Guncangan-guncangan itu bikin dunia terasa jauh lebih nggak pasti dan kompetitif. LRP yang kaku dengan asumsi detail pasar dan anggaran bertahun-tahun ke depan, ya mulai nggak relevan. Susah banget bikin prediksi akurat 10-15 tahun ke depan di tengah gejolak. Nah, dari sinilah kemudian muncul dan berkembang apa yang kita kenal sebagai manajemen strategis. Tokoh kayak H. Igor Ansoff sering disebut salah satu pionirnya. Perbedaan utamanya, cakrawala waktunya memendek signifikan, jadi sekitar 5-7 tahun. Fokusnya juga geser, bukan lagi cuma proyeksi linear, tapi lebih ke analisis posisi kompetitif perusahaan, identifikasi kekuatan kelemahan, sama pengembangan aturan main atau strategi kualitatif tentang cara terbaik bersaing dan memposisikan diri di pasar yang dinamis. Jadi, manajemen strategis itu lebih fokus jawab pertanyaan bagaimana. Gimana kita akan bertumbuh dan menang persaingan? Oke, jadi ini sebuah langkah adaptasi yang penting ya dari proyeksi jangka panjang ke strategi bersaing yang lebih fleksibel, horizon 5-7 tahun. Tapi dari perspektif bab 6 ini, apakah pendekatan manajemen strategis ini udah menjawab semua tantangan? Kayaknya masih ada elemen yang dirasa kurang gitu ya. Ya, ada satu pertanyaan krusial yang sering kali kurang terjawab oleh pendekatan manajemen strategis klasik, pertanyaan mengapa? Strategi mungkin efektif, jelasin bagaimana cara capai target pasar atau untung, tapi seringkali gagal nyentuh motivasi yang lebih dalam. Kenapa karyawan, terutama mereka yang bukan cuma pelaksana tugas rutin, harus peduli dan keluarin energi ekstra buat capai target-target strategis itu? Pertanyaan mengapa ini jadi makin penting seiring fenomena yang udah diramal Peter Drucker puluhan tahun sebelumnya. Kebangkitan knowledge worker, pekerja berpengetahuan. Knowledge worker, istilah yang relevan banget sampai sekarang. Mereka ini kan bukan lagi sekadar tangan di lini produksi kayak era industri awal. Mereka itu para spesialis, profesional terdidik yang bawa keahlian unik mereka ke tempat kerja. Dan seperti Anda bilang, kontribusinya lebih ke otak dan kreativitas. Orang-orang kayak gini tentu nyari lebih dari sekedar gaji. Mereka butuh merasa kerjaan mereka punya makna dan tujuan, bukan? Ini pasti ngubah ekspektasi mereka ke kepemimpinan. Dapat sekali. Meningkatnya jumlah dan pengaruh knowledge worker ini mendorong pergeseran selanjutnya dalam evolusi pendekatan manajemen, yaitu ke arah apa yang disebut kepemimpinan visioner. Fokusnya meluas secara signifikan, bukan lagi cuma soal tugas, target, struktur, tapi juga nyentuh aspek kayak tujuan yang lebih tinggi, purpose, makna pekerjaan, pembangunan budaya organisasi yang kuat dan menarik. Alat utamanya, visi, gambaran masa depan yang menarik, inspiratif, mampu jawab pertanyaan fundamental, mengapa kita ada sebagai organisasi. Bangkitin semangat, komitmen, keterlibatan karyawan secara emosional dan intelektual. Yang menarik, dalam pendekatan ini, cakrawala waktu perencanaan formal cenderung nyusut lagi. Mungkin jadi sekitar 3 tahun, kadang malah kurang. Atau malah jadi konsep selamanya yang agak abstrak dan kualitatif. Nah, di fase inilah, seni storytelling dan penggunaan narasi sebagai alat manajemen mulai benar-benar dianggap penting buat komunikasiin visi dan nilai-nilai. Menarik banget alurnya ya. Kita udah gerak dari cakrawala 15 tahun di era LRP yang serba terencana, nyusut ke 5-7 tahun dengan manajemen strategis, fokus ke bagaimana. Lalu jadi sekitar 3 tahun atau lebih cair dengan kepemimpinan visioner yang nekenin mengapa. Terus, di mana posisi kita sekarang menurut analisis di bab 6 ini? Apa cakrawalanya nyusut lagi? Bab 6 ini mengarahkan kita pada fenomena yang sering digambarkan dengan istilah yang cukup provokatif. Kapitalisme kuartalan, fokus yang luar biasa intens pada pencapaian hasil finansial dalam siklus 3 bulanan, kuartalan. Secara metaforis, seperti yang disiratkan dalam analisis bab ini, cakrawala waktu dominan di banyak organisasi itu bukan lagi hitungan tahun,
tapi mungkin cuma sekitar 15 minggu, durasi satu kuartal. Ini sebuah pemadatan atau kompresi waktu yang sungguh dramatis kalau kita bandingin sama era LRP yang belasan tahun itu. Fokus per kuartal. Kedengerannya sangat jangka pendek ya, mungkin oportunistik gitu. Tapi buku ini kayaknya nawarin perspektif lain. Apakah ini beneran cuma soal rabun jauh atau ketidakmampuan lihat gambaran besar? Atau ada penjelasan lebih dalam kenapa pergeseran drastis ke fokus kuartalan ini terjadi? Apakah ini mungkin, kayak yang disiratkan buku ini, sebuah respons yang meski mungkin nggak ideal, cukup rasional terhadap kondisi dunia saat ini? Gimana tuh? Itu pertanyaan kunci yang coba dijelajahi. Bab 6 ini memang mengisyaratkan bahwa fenomena kapitalisme kuartalan mungkin bukan sekedar gejala ketamakan atau kegagalan kepemimpinan visioner semata. Bisa jadi ini cerminan dari adaptasi sadar atau enggak terhadap lingkungan bisnis global yang kini sering digambarkan pakai akronim VUCA. Volatile, uncertain, complex, ambiguous. Iya, dunia yang penuh perubahan teknologi eksponensial, disrupsi pasar tak terduga, ketidakpastian geopolitik, jejaringan hubungan yang begitu kompleks, bikin rencana detail buat 5 atau bahkan 3 tahun ke depan jadi luar biasa sulit. Bahkan mungkin sia-sia. Kalau masa depan benar-benar sulit atau nggak mungkin diketahui secara rinci, argumennya, maka mungkin fokus ke navigasi jangka pendek sambil terus men-scan lingkungan jadi strategi bertahan hidup yang paling masuk akal. Tentu saja, pandangan ini secara fundamental nantang asumsi dasar dalam pendidikan dan praktek manajemen tradisional yang sangat nekenin perencanaan jangka panjang. Wah, ini dia titik yang sangat menarik, sekaligus mungkin agak meresahkan ya. Kalau pilar utama perencanaan jangka panjang yang detail mulai goyah karena dunia yang terlalu VUCA ini, lalu apa dong pegangan organisasi buat navigasi masa depan? Gimana mereka bisa gerak maju secara strategis kalau peta detail nggak lagi bisa diandelin? Apa penggantinya? Bab ini, dan sebenarnya keseluruhan buku Connecting Narratives ini, mengarahkan kita pada pentingnya ngembangin kapabilitas yang beda. Bukan berarti perencanaan strategis hilang sama sekali ya, tapi sifat peran fokusnya berubah. Alih-alih rencana detail yang kaku, penekanannya geser ke kemampuan adaptasi yang tinggi, sense-making yang terus-menerus seperti yang kita bahas tadi. Memahami dan memberi makna pada aliran informasi dan kejadian ambigu. Dan terutama, konsep kunci yang jadi jantung buku ini, improvisasi strategis. Improvisasi strategis ini bisa dipahami sebagai kemampuan buat nyesuaiin arah dan tindakan secara cerdas sambil jalan. Pakai intuisi yang terasa, belajar dari feedback langsung, eksperimentasi cepat, tapi tetap pegang tujuan atau intensi strategis utama. Selain itu, seperti yang dikutip dari David Weinberger di bab ini, sifat pengetahuan itu sendiri juga dianggap berubah di era digital dan jaringan ini. Dari sesuatu yang stabil, terstruktur, hierarkis, dan dimiliki, jadi lebih cair, terdistribusi, dan berada dalam jaringan. Di dunia kayak gini, tahu segalanya jadi mustahil dan kurang penting dibanding kemampuan buat nemuin, nyaring, hubungin titik-titik informasi relevan dari jaringan, dan bertindak cepat berdasarkan interpretasi saat itu. Jadi, apa nih rangkuman dan maknanya buat Anda yang dengerin? Kita seolah udah melakukan perjalanan waktu ya, melintasi beberapa dekade, menyaksikan gimana cara pandang manajemen terhadap waktu dan perencanaan udah berevolusi secara fundamental. Dari era rencana besar belasan tahun yang tampak solid, gerak ke strategi kompetitif jangka menengah, lalu visi inspiratif jangka pendek, sampai kini hadapi tekanan reaksi yang hampir seketika dalam siklus kuartalan. Tampaknya, hubungan kita dengan waktu dalam konteks kerja dan organisasi lagi dibentuk ulang secara mendalam oleh gelombang kompleksitas dan ketidakpastian yang makin naik di dunia kita. Poin kuncinya yang ditarik dari analisis historis di bab 6 ini adalah bahwa mengelola waktu dalam konteks manajerial modern itu bukan sekedar soal bikin jadwal atau agenda yang efisien. Lebih dari itu, ini tentang gimana kita, baik sebagai individu maupun organisasi, bergulat dengan tantangan fundamental, ketidakpastian masa depan. Cakrawala waktu yang terus nyusut, dari dekade ke tahun ke kuartal, mencerminkan sebuah dunia yang nuntut tingkat fleksibilitas lebih tinggi, kemampuan interpretasi atau sense-making yang lebih tajam terhadap sinyal-sinyal ambigu, dan ya, keberanian serta keterampilan buat improvisasi secara strategis ketika rencana nggak lagi memadai.
Iya, iya. Dan pemahaman mendalam tentang evolusi cara kita bergulat dengan waktu inilah yang kemudian dipakai buku Conducting Narrative sebagai fondasi kuat buat ngeksplorasi lebih jauh gagasan tentang improvisasi strategis sebagai pendekatan manajemen yang mungkin lebih cocok buat ya menari di tengah badai VUCA. Sebagai penutup nih, ada satu pemikiran yang mungkin bisa Anda bawa pulang dan renungin deh. Saat Anda jalani aktivitas Anda sehari-hari, entah itu kerja formal, studi, proyek sampingan, atau bahkan rencana hidup pribadi Anda. Coba perhatikan deh, seberapa besar cakrawala waktu perencanaan Anda saat ini benar-benar didorong oleh sebuah visi jangka panjang yang otentik, yang bermakna buat Anda pribadi. Dan seberapa besar porsinya, jujur aja, merupakan reaksi spontan atau adaptasi terhadap tekanan jangka pendek, target kuartalan, atau tuntutan mendesak dari dunia yang berubah cepat di sekitar Anda. Jangan-jangan nih, kita semua dalam kadar yang beda-beda di berbagai aspek hidup kita, tanpa sadar udah jadi semacam kapitalis kuartalan buat diri kita sendiri. Dan kalau gitu, apa dampaknya buat kemampuan kita wujudin tujuan-tujuan besar dan bermakna yang mungkin butuh kesabaran dan perspektif waktu yang lebih panjang? Terima kasih sudah menyimak pembahasan mendalam kita kali ini. Semoga bermanfaat ya, dan sampai jumpa di kesempatan berikutnya.